warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup alumni IAIN Cirebon PAI 3 tahun 92 yang memang dengan berbahagia dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ada 3 orang pemuda yang sedang bermain dan berjalan-jalan di tengah pegunungan. Kemudian kembali pulang beristirahat di sebuah gua. Lantas gua itu ketika 3 orang pemuda tersebut beristirahat, ada sebuah batu besar yang menggelundung jatuh ke bawah hingga menutupi lubang gua tersebut. Dan ketiga pemuda tersebut susah upaya untuk keluar, terus membongkar punya alat yang digunakan untuk bisa keluar dari musibah yang besar dan mengancam keselamatan dianya karena pengapnya sebuah gua. Singkat cerita, akhirnya ketiga pemuda tersebut mempunyai kekuatan mempunyai andalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu pemuda mohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya berbakti kepada kedua orang tua dan membantu mengurusi sebuah kerabat keluarganya yang kesusahan, sambil membongkar dan mendorong batu itu agar bisa tergeser dan bisa terkeluar, tetap tidak bisa keluar. Satu pemuda lagi dengan kekuatan ibadahnya, sholat malamnya, sholat 5 waktunya terjaga baik dan istiqamah dan amalia, puasa dan kegiatan ibadah zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Mohon dorong batu tersebut agar bisa bebas, namun tetap tidak bisa. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah punya andalan kemuliaan, kepedulian sosial yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat. Maka dia mohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggeser batu tersebut. Tapi ketiganya bersepakat dengan 3 kekuatan kemuliaan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, semuanya memohon bermudah di hadapan Allah akan bisa terbebas dari gua tersebut. Ketiganya sama-sama mendorong sebuah batu besar yang menutupi lubang tersebut. Dengan izin Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan batu yang besar yang menutupi lubang tersebut bisa terbuka sedikit untuk bisa mereka keluar dari lubang gua tersebut. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat alumni PAI yang bahagia dengan kisah tersebut, maka dalam banyak ayat dan surat Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, memberikan firman dan wahyunya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua kebaikan manusia. Oleh karena itu, atas nama alumni IAIN di sini Kiai Tajuk akan mengantarkan keutamaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mustalik. Kemudian yang kedua, Kiai Nizam akan mengantarkan hikmah Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terus menjadi penyemangat dalam berilmi dan silaturahim dalam merekat kegiatan Indonesia ini di tengah kehidupan yang terus maju bergerak dan bermanfaat menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka kita akan menemui bulan Ramadan ini di tahun yang akan datang. Itu pun kalau usia kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghirup Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, di sisa-sisa Ramadan ini menuju Syawal, maka kita mencoba untuk mentadaburi apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita amalkan, dan juga apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam akhir Ramadan kita diperintahkan banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa kita bertasawuf, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sukhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita menjadi baik. Di akhirat pun kita menjadi baik. Kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan kita diampuni segala dosa dan kesalahannya. Berkaitan dengan masalah berdoa, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di mana ayat ini diapit dari beberapa ayat sebelum dan sesudahnya yang tersirat secara langsung kaitan dengan perintah puasa. Surat Al-Baqarah 183, 185, kemudian 180. Semua ada kaitan langsung secara tertulis kaitan dengan syariat puasa. Namun di ayat 186 ini tidak ada satupun kalimat atau kata yang menyatakan tentang perintah puasa atau kaitan dengan puasa. Namun ayat ini merupakan inti daripada puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam asbabun nuzul, At-Tabari meriwayatkan bahwa Muawiyah bin Haidah berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sehingga kita bisa bermunajat kepadanya dengan mudah, atau Allah itu jauh sehingga kita mesti memanggilnya, berteriak memanggilnya? Maka beliau berdiam dan akhirnya turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jikalau ada hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib, katakanlah bahwa Allah itu dekat. Bahwa Allah itu dekat. Lihat. Kemudian ujibu da'wati idza da'ani. Dan Allah akan mengabulkan segala doa jikalau kalian mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'minu bi, dan juga beriman kepadanya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, maka berkaitan dengan apa yang diajarkan atau diarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah 186 ini, Allah akan mengabulkan doa dari hambanya idza da'ani, jikalau kita mau berdoa.
kita mau mengangkat tangan kita berdoa. Termasuk di dalamnya kaitan dengan musibah pandemi virus corona ini yang terjadi di masyarakat kita semua, bahkan masyarakat dunia. Kalau kita tidak serius, kita tidak berdoa, tidak mengangkat tangan kita agar virus ini terangkat, virus ini menjadi hilang, lenyap, sehingga seluruh manusia, khususnya kaum muslimin, muslimah ini menjadi sehat, menjadi terjauhi dari mara bahaya virus ini, maka berarti kita tidak merasa butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah saatnya kita berdoa, saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ini khususnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa disembuhkan, orang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dari mara bahaya ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, khususnya agar kita dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus pandemi ini, dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu mustajabah di akhir-akhir Ramadan ini. Sehingga di bulan Syawal dan berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua baru saja menyelesaikan satu ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah puasa. Selama 1 bulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita wasilah dari ibadah puasa yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kefitrahan kita, kembali pada kesucian kita, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, mampu kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Ada satu makalah yang mengatakan, "Laisal 'aib liman labisal jadid, walakinnal 'aib liman tuqa wa ta'atul tajid." Bukanlah orang yang beridul fitri itu adalah orang yang menggunakan pakaian serba baru, tapi orang yang beridul fitri adalah orang yang ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Kawan-kawanku, alumni YMN Y3 yang sudah bekerja di Cirebon, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini kita masih bisa bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan silaturahim kita terus tumbuh, terus berkembang, tidak sebatas
sebagai silaturahim biasa, tapi terus bertambah semakin kuat menjadi silaturahim fikri, menjadi silaturahim roh, dan mudah-mudahan juga menjadi silaturahim amal, dan silaturahim kita mudah-mudahan terus berlanjut hingga di akhirat. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan sebagai pesan buat diri saya dan buat teman-teman semua. Bagaimana kita maklumi bersama, sebulan penuh kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, bulan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, sehingga semua umat Islam terasa begitu ringan dalam mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin kita bisa terus pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Kalau di bulan Ramadan kita sudah mampu memperbaiki diri, menata diri, menjaga dari hal-hal yang tidak baik, menjaga dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, maka di 11 bulan yang akan datang pun mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan. Al-Quran menyindir kita semua dengan seperti seorang wanita yang sudah menilang, menenun pakaiannya setelah kuat, kemudian diuraikan kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin amsaka. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah yang telah kita perbuat, penataan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan terus bisa kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita telah bisa meningkatkan ibadah dalam berbagai macam bentuknya, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Sholat terasa begitu ringan, sholat malam juga terasa begitu ringan kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga terus bisa kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tarawih kita, witir kita, tahajud kita, tilawatil Quran kita, semuanya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang sehingga Ramadan berikutnya kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua bila selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Ada dosa yang mungkin sengaja, kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk itu mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah